Teman-temanku, shalom. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan ya. Melalui video kali ini saya ingin mengajak teman-teman bisa melihat sisi horor dari pendeta-pendeta. Teman-teman, saya tidak sedang mengajak teman-teman untuk membenci ataupun merendahkan ataupun menjelek-jelekkan para pendeta, tidak. Tetapi saya ingin mengajak semua orang Kristen, semua orang dapat menilai, dapat memperlakukan setiap pendeta dengan baik, dengan benar, sehingga melalui video ini semoga setiap kita dibukakan pemikirannya dan perasaannya secara rasional, dapat menilai segala sesuatu agar tidak salah dan agar tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Teman-teman, mari melalui video ini jangan ada yang emosi jika teman-teman melihat beberapa pendeta yang mungkin teman-teman idolakan dan ada videonya ataupun ada yang dikritisi ataupun dikomentari, karena tujuan dari setiap video yang ditayangkan di YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab ini bertujuan untuk mendidik, memberikan pencerahan dan memberkati setiap pendengarnya. Oleh karena itu, mari setiap kita berkomentar dan memberikan tanggapan-tanggapan yang positif, yang membangun satu dengan yang lain agar kita tidak salah dan agar setiap kehidupan kita bisa berkenan kepada Tuhan. Karena itu saksikanlah video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Hampir rata-rata orang Kristen di Indonesia ketika mendengar kata pendeta, kita langsung berpikir tentang sosok yang sangat dekat dengan Tuhan, yang doanya paling Tuhan dengar, yang kalau diusik atau dikritik akan dihukum Tuhan, yang kalau diberikan banyak barang-barang, diberikan uang, diberikan berkat, maka kita juga akan mendapat berkat. Tapi saudara-saudara, apakah pendeta, profesi pendeta, merupakan satu profesi atau gelar yang sedivine itu? Di video kali ini, saya akan membongkar sisi gelap profesi pendeta. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Because we In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God. Berdiri tepat di ambang pintu memasuki tahun baru. Dan inilah pengertian yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang akan terjadi. Ingat, kondisi seperti ini 2022 ini, saya merasakan tahun depan adalah tahun seputar menabur dengan air mata. When I purchased was in January 2004. hadir dalam hidupku. Oh, kurus. Hadir dalam hidupku. Hadir dalam hidupku. Laki-laki. Nabi Roh Kudus. Datanglah. 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 Saya tidak mengatakan bahwa profesi pendeta itu mutlak kotor dan gelap, tidak. Saya punya kakak seorang pendeta, ada channel YouTube-nya namanya Priska Lukow. Saya punya tante, kakak dari papa saya, yang juga adalah seorang pendeta. Dia seorang ketua wilayah. Ketua wilayah itu adalah seorang pendeta yang mengetuai koordinasi seluruh badan pekerja majelis gereja dari beberapa gereja yang ada di satu wilayah pelayanan. Jadi kakak saya pendeta, tante saya pendeta, bahkan saya sendiri pun lulusan sekolah pendeta. Dan kalau Tuhan berkenan, saya akan menjadi pendeta. Jadi saya bukan sedang menghina profesi pendeta. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah bagaimana profesi pendeta ini menjadi profesi yang paling mudah disalahgunakan oleh orang-orang yang memegang jabatan ini. Profesi pendeta ini pada dasarnya itu sama statusnya dengan profesi-profesi yang lain. Katakanlah itu pengacara, dokter, pilot, yang kalau kalian menduduki profesi itu, kalian harus sekolah di bidang itu. Nggak mungkin orang yang bersekolah pilot itu menjadi seorang dokter atau sebaliknya. Seseorang dengan ijazah kedokteran menjadi seorang pilot, itu nggak mungkin.
Demikian juga sebenarnya untuk menjadi seorang pendeta, patutnya seseorang harus memiliki ijazah kependetaan atau teologi. Jadi apa yang membedakan profesi seorang pendeta dan profesi seorang pilot atau dokter? Yang membedakannya tentunya jurusan sekolahnya. Tapi sama-sama harus sekolah kan? Dan sama-sama harus bermoral. Bukan hanya pendeta saja yang menuntut ada moral yang baik. Dokter, pengacara, pengusaha, dan apapun itu, bahkan orang biasa pun, masyarakat jelata pun, itu dituntut untuk punya moral yang baik. Harus bisa menjadi contoh dan panutan di dalam masyarakat, ya kan? Jadi kita harus clear di sini dulu. Harus sepakat dulu dengan saya bahwa pendeta itu hanyalah sebuah profesi yang sama dengan profesi lainnya. Di KTP pendeta pun kalian lihat sendiri, pekerjaan pendeta. Menjadi seseorang yang berprofesi sebagai pendeta tidak membuatnya memiliki kehidupan yang lebih tinggi dalam kerohanian atau spiritualitas dibanding orang yang berprofesi sebagai dokter, pilot, dan lain sebagainya. Saya pernah melihat seorang dokter yang sangat takut akan Tuhan. Tapi saya juga pernah melihat seorang pendeta yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. So you harus setuju dengan saya bahwa profesi pendeta hanyalah sebuah profesi. Profesi ini nggak serta-merta membuat seseorang menjadi lebih kudus daripada orang lain. Kalau Anda setuju dengan saya terkait hal ini, maka mari kita lanjut pada bab pertama pembahasan kita. Kalau kalian pergi sekarang ke Eropa, misalnya ke Belanda atau ke Jerman, minat orang untuk menjadi pendeta di sana itu sangat amat kurang. Tidak seperti pada abad-abad ke-15 atau ke-16. Sekarang Belanda atau Jerman telah menjadi negara yang sangat sekuler. Masyarakatnya sudah nggak lagi ingin beragama secara terstruktur di dalam gereja. Gereja-gereja menjadi kosong, dan ini tentu mengurangi minat untuk orang menjadi pekerja gereja. Tapi nggak begitu dengan Indonesia, Pak. Indonesia adalah negara yang memiliki asas negara yang poin pertamanya menekankan orang Indonesia itu harus bertuhan. Katolik Protestan itu menjadi agama yang juga bisa dikatakan kedua terbesar dari agama mayoritas, yaitu Islam. Menurut data orang Kristen di Indonesia hari ini berjumlah 29 juta lebih orang yang tersebar di seluruh Indonesia, yang berjumlah paling minimalnya tersebar di Pulau Jawa. Artinya, meskipun kekristenan adalah agama minoritas di Indonesia, tapi kekristenan ada di mana-mana di Indonesia. Keadaan ini atau fakta ini, teman-teman, tentu membuat profesi menjadi pendeta ini menjadi profesi yang masuk akal untuk dicita-citakan oleh anak muda bangsa. Ibarat bisnis penjualan, pasarnya ada, Pak. Lu nggak mungkin menjual kayu bakar di tengah-tengah perumahan yang rata-rata sudah menggunakan kompor gas. Indonesia adalah negara yang sangat spiritualis. Selain dari tadi yang saya katakan punya asas yang menekankan poin pertama untuk harus beragama, secara kultur budaya yang tertanam kuat di dalam diri orang Indonesia juga, itu tidak mungkin tidak beragama. Meskipun di tengah-tengah era yang sudah sangat sekuler ini, Indonesia nggak akan mudah tergerus menjadi negara yang tidak beragama. So Indonesia merupakan satu negara yang kalau Anda menjadi pemimpin agama di dalamnya, dalam hal ini Kristen, Anda bukan hanya memiliki satu impian yang wajar dan masuk akal, tapi Anda memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang yang kita lanjut ke bab 2. Itu sebab orang bilang, orang hukum paling berpotensi mempermainkan hukum. Orang hukum bisa membolak-balikkan kebenaran, pendeta pun sama. Kebenaran bisa jadi salah-salah, bisa jadi benar, dibolak-balik, pendeta pun sama. Yang nggak diajarkan Tuhan dikatakannya, semua ngikut. Itu sebab kalian hati-hati, jangan pernah ikut pendeta. Ikut orang yang bicara benar, yang mungkin jabatannya pendeta. Tadi saya telah memulai dengan pengantar saya bahwa orang yang menjadi pendeta akan langsung dianggap sebagai orang yang divine, yang doanya pasti lebih didengar oleh Tuhan, yang sentuhannya membawa berkat, yang gak boleh diusik atau dikritik, apa yang dikatakannya pasti benar, yang kalau diberikan banyak barang-barang atau benda-benda atau berkat kepadanya atau uang, maka kita juga akan diberkati. Saudara-saudara, kalau Anda bertemu dengan seorang dokter atau seorang pengacara atau seorang gubernur sekalipun atau bahkan presiden, respek yang akan muncul dalam diri Anda kepada orang-orang itu nggak akan sama dengan respek yang akan muncul dalam diri Anda ketika Anda bertemu dengan seorang pendeta. Respek Anda kepada pengacara sukses, dokter terkenal, gubernur atau presiden, dan sebagainya hanyalah respek yang bersifat hierarki sosial, di mana Anda akan menghormati dia sebagai orang yang status sosialnya itu lebih tinggi dari Anda. Reaksi yang paling umum terjadi adalah Anda minta foto bersama dengan dia, atau Anda bertanya tentang hal-hal tertentu terkait bidang ilmu yang dia geluti. Tapi kalau Anda bertemu dengan seorang pendeta, Pak,
maka respek yang akan diberikan itu bukan hanya respek yang bersifat hierarki sosial tadi, tapi juga respek yang bersifat hierarki spiritual, di mana Anda bukan hanya akan minta foto bersama atau bertanya tentang hal-hal terkait bidang ilmunya, tapi Anda juga akan minta didoakan, minta dijamah, bahkan terkadang Anda akan minta nubuatan, kesembuhan, kelepasan, dan resesi ekonomi, dan minta berkat. Sifat atau reaksi orang Indonesia terhadap pemimpin agama atau pendeta seperti ini adalah sifat jiwa yang muncul pada setiap orang Indo, apapun agamanya termasuk Kristen. Karena tadi alasannya, kultur budaya orang Indo merupakan kultur budaya yang dilahirkan dalam paham-paham spiritual, bahkan tahayul. Ada beberapa suku di Indo yang mengajarkan bahwa mereka masih bisa berkomunikasi dengan roh nenek moyang mereka yang mati sudah lama. Tidak sedikit di antara kita orang Indo yang sangat gemar dengan hal-hal mistis, hal-hal supernatural, hal-hal unlogical, hal-hal aneh, cerita-cerita misteri. Guys, selamat datang di dalam channel kami, Anomali, yang berarti kelainan, 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 kelainan. Bahkan gak sedikit di antara kita yang menginginkan kekuatan fisik dari hal-hal supernatural. Fakta antropologis ini membuat orang Indonesia secara natural, tanpa diajarkan secara sistematis, orang Indo pasti akan memandang profesi sebagai pendeta sebagai profesi yang sangat spiritual. Dokter, polisi, pengacara, guru itu akan dianggap profesi duniawi. Tapi kalau ulama, pendeta, dan sebagainya itu profesi surgawi. Dan oleh karena fakta ini Pak, profesi pendeta ini membuka peluang sisi gelap yang luar biasa, di mana seseorang manusia yang hanya karena selesai menempuh studi teologi 4 tahun, selesai menempuh masa persiapan pendeta, langsung serta-merta membuat dirinya bersama dengan profesinya dianggap derajat rohaninya lebih tinggi daripada manusia yang tidak seprofesi dengan dirinya. Dan keadaan ini membuka peluang bagi seorang lupa diri bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tidak pernah lebih dari orang lain yang berprofesi yang lain dari dirinya. Keadaan lupa diri ini seringkali terlihat dari bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai seorang pendeta. Tugas seorang pendeta pada dasarnya teman-teman adalah mengajar. Pendeta itu kurang lebih sama dengan guru. Profesi guru di dalam kelas, dia akan mengajar sesuai dengan RPP yang telah disajikan oleh sekolah bagi dirinya. Dia harus mengajar sesuai dengan kurikulum mata pelajaran yang ada. Seorang guru itu nggak boleh secara radikal mengajar berbeda dengan kurikulum yang sudah ditetapkan, karena bahaya bagi murid-muridnya. Di saat ujian sekolah tiba, sekolah akan memberikan soal ujian yang sesuai dengan kurikulum. Kalau dalam kelas sehari-hari guru mengajar yang berbeda dengan kurikulum, maka tamatlah riwayat para murid. Demikian juga sebenarnya dengan pendeta Pak. Pendeta itu tugasnya adalah dia harus mengajar sesuai dengan Alkitab, kurikulum iman dan hikmat kehidupan Kristen sehari-hari yang diberikan langsung oleh Tuhan bagi umatnya. Jika selama ini Anda pergi ke gereja setiap hari Minggu ataupun mengikuti kelas katekisasi di gereja, Anda nggak mendapatkan pengajaran dari kurikulum yang Tuhan berikan kepada Anda yaitu Alkitab, maka Anda pasti akan kelabakan dalam menjalani kehidupan Anda ketika Tuhan mengizinkan ada ujian-ujian yang harus Anda lewati. Jadi seorang pendeta, selain dia mampu menjalankan tugas memimpin sakramen seperti membaptis dan menjalankan perjamuan kudus, seorang pendeta juga dia harus pertama-tama mampu menguasai Alkitab. Menguasai dalam arti dia paham ajaran-ajaran di dalamnya, pengajaran umum yang telah diajarkan oleh gereja-gereja dari zaman ke zaman di seluruh dunia. Dia harus tahu cara menafsir Alkitab dengan baik dan benar sesuai dengan konteks latar belakang tujuan penulisan dan sebagainya. Banyak orang kira tugas pendeta termasuk di dalamnya adalah paling penting mendoakan jemaat. Padahal berdoa dan mendoakan jemaat itu bukan tugas utama pendeta. Berdoa dan mendoakan adalah tugas semua orang Kristen. Spesifik tugas pendeta adalah mengajar. Itulah gunanya dia sekolah kan. Sekolah teologi itu jujur gak ada mata kuliah tentang berdoa. Karena berdoa sudah kita belajar dari kecil. Waktu saya kuliah, mata kuliah yang saya dapatkan adalah pengantar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, pengantar perjanjian lama, perjanjian baru, masuk ke dalam tahap 1, tahap 2, perjanjian lama, perjanjian baru, dan sebagainya. Kemudian ada mata kuliah doktrinal yang semuanya berbasis dari Alkitab. Kita juga diajarkan tentang metode-metode tertentu untuk menggali Alkitab. Dan juga kita diajarkan tentang bagaimana cara untuk mengajar Alkitab ini. Ada mata kuliah praktika yang isinya berbicara tentang bagaimana menjalankan sakramen-sakramen dan liturgi. Tapi juga ada mata kuliah homiletika yang mengajarkan tentang bagaimana berkhotbah dengan baik. Jujur aja, nggak ada mata kuliah berdoa. Karena berdoa itu bukan tugas pendeta yang utama kok.
Doa adalah tugas setiap orang Kristen. Setiap Kristen wajib berdoa dan mendoakan orang lain. Di jurusan teologi itu ada yang namanya mata kuliah pastoral. Tapi isinya juga bukan tentang mendoakan orang yang kita konseling. Tapi bagaimana kita memahami pergumulan yang sedang dihadapi. Dan kemudian sebagai pendeta kita mampu mengimplementasikan isi Alkitab kepada dia supaya dia paham dengan sendirinya tentang bagaimana dia mengatasi persoalan hidup yang sedang dia alami. Setiap skripsi, jurusan pastoral yang pernah saya baca, semuanya itu berisi percakapan-percakapan antara konselor dan konseli. Dan mendoakan konseli tidak menjadi bagian dalam skripsi itu. Saya nggak mengatakan bahwa kita nggak perlu mendoakan jemaat atau mendoakan orang-orang yang kita layani. Enggak. Tapi maksud saya, berdoa itu nggak menjadi bagian utama yang dipelajari secara sistematis dari bagian tugas seorang pendeta. Mampu mengajarkan asas-asas iman dan isi Alkitab kepada orang Kristen. Inilah tugas utama seorang pendeta. Inilah job desk-nya pendeta. Dia harus mampu mengadakan pengembalaan, yaitu di dalamnya mengadakan sakramen, berkhotbah, dan mengajar katekisasi, dan di dalamnya juga melakukan kunjungan-kunjungan pastoral. Tugas-tugas ini teman-teman adalah tugas profesional. Seperti seorang pengacara mampu melakukan pembelaan, seorang dokter bedah mampu melakukan pembedahan, seorang pilot mampu melakukan take off pesawat, dan sebagainya. Demikianlah seorang pendeta, dia harus mampu mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Tapi berapa banyak pendeta hari ini lupa diri mereka siapa. Mereka lupa bahwa profesi mereka adalah profesi manusia. Pendetanya pendeta, bukan malaikat. Tidak ada gelar malaikat di bumi ini. Ya kecuali ada gereja yang mau menambah-nambahkan gelar baru di dalam sinode mereka, yaitu gelar malaikat. Kalaupun ada gereja yang menambahkan gelar malaikat di dalam struktur sinode mereka, itu tetap akan menjadi gelar yang diberikan oleh sinode gereja, yang dipimpin oleh seorang manusia, yang jelas adalah gelar yang diberikan oleh manusia. Hanya ada dua gelar yang diberikan oleh Tuhan, yaitu nabi dan rasul. Tapi profet-profet yang ada di Afrika itu bukan gelar nabi yang saya maksudkan di sini ya. Profet-profet itu adalah gelar gereja mereka. Intinya saudara-saudara, pendeta itu adalah profesi manusia, profesi yang manusiawi. Atau kata yang mungkin kalian sulit terima adalah profesi duniawi. Sama seperti polisi, sama seperti pejabat dan sebagainya. Iya, profesi duniawi. Karena kalian nggak akan pakai profesi itu di surga nanti. Itu hanyalah profesi yang diberikan oleh manusia kepada kamu. Tepatnya diberikan oleh institusi yang bernama gereja. Bahkan sebenarnya profesi sebagai pendeta bisa jadi lebih tidak terhormat dibanding profesi sebagai seorang dokter. Karena di saat ketemu ateis akan lebih menghormati dokter daripada pendeta. Sungguh, pendeta nggak akan diminta didoakan oleh ateis. Malah mereka akan mendebat apapun yang pendeta pikirkan. Tapi kalau ketemu dokter, ateis itu pasti akan langsung berkonsultasi, bertanya tentang penyakit yang sedang dialami. Tapi kebanyakan pendeta lupa diri. Karena mereka terlalu disanjung di kalangan orang Kristen. Doa pendeta dianggap lebih mujarab. Sentuhan pendeta dianggap ajaib. Perkataan pendeta dianggap penuh kuasa. Bahkan memberi uang kepada pendeta itu lebih mulia dibanding memberi uang kepada orang miskin yang melarat sekali. Kepada pendeta bahkan seseorang bisa memberikan uang cuma-cuma. Karena meyakini bahwa kalau memberi uang kepada pendeta maka pasti Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda. Tapi sementara dia memberi uang kepada pendeta dengan cuma-cuma, dia akan menagih hutangnya kepada orang miskin yang bukan siapa-siapa. Saya bahkan belum menjadi seorang pendeta, masih seorang pembantu pelayan di gereja. Tapi saya sudah pernah merasakan bagaimana enaknya hidup jika menjadi seorang pendeta. Karena waktu saya belum menjadi pendeta, ini masih seorang pembantu pelayan, saya berbelanja di warung yang dimiliki oleh jemaat saya. Uang saya nggak diterima, Pak. Sudah uangnya nggak diterima, saya dikasih belanjaan yang bahkan melebihi uang yang seharusnya saya bayar. Apalagi sudah punya gelar pendeta, Pak. Aduh. Sisi gelap yang saya mau bahas di sini, ini bukan tentang hanya mereka menjadi lupa diri ini. Tapi sisi gelapnya adalah bagaimana mereka mengabaikan keharusan mereka mengajar dengan tekun, dengan baik kepada jemaat sesuai Alkitab. Tapi mereka hidup melimpah dari pemberian jemaat. Baik yang disebut pemberita Injil itu, gembala maupun pengajar-pengajar itu ada di dalam gereja. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi dia untuk memperlengkapi gereja Tuhan itu. Bagaimana gereja itu bertumbuh. Dan bagaimana pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus itu dikerjakan betul-betul. Untuk itulah dia ada. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, tidak mungkin kita menjadi pelayan yang tidak memperlengkapi pekerjaan orang kudus. Tapi bagaimana kau perlengkapi pekerjaan orang kudus? Mereka nanya, kau tidak bisa jawab. Pak, gimana ya Alkitab gini? Waduh, saya nggak tahu. Besok nggak tahu. Tiap hari nggak tahu. Itu sebab akhirnya kita dituntut sebagai pengajar yang mesti terus-menerus belajar. Jujur saja capek, yes. Tapi saya berdiri dan berkata, thanks God. Kita boleh capek.
Tapi Tuhan memuaskan batin itu luar biasa. Saya pernah melakukan riset dengan 20 orang dari 20 gereja yang berbeda. Saya menemukan orang-orang ini yang sudah mengikuti katekisasi, sudah CD, tapi mereka tidak paham doktrin yang paling dasar dari iman Kristen, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Di sisi lain, ketika saya bertanya tentang doktrin kepada seorang pendeta, pendeta ini mengatakan bahwa saat ini kita nggak perlu lagi bahas doktrin. Bahkan ada pendeta yang mengatakan jangan tafsir Alkitab terlalu teologis, ya, yang praktis-praktis aja mengajarnya. Saudara-saudara, ini kok bisa terjadi? Ini ibarat seorang guru PPKN mengatakan saat ini murid-murid tidak perlu lagi belajar tentang asas-asas negara. Lantas apa tugas pendeta? Pendeta mungkin hari ini masih naik mimbar berkhotbah. Pendeta mungkin hari ini masih mengajar di kelas katekisasi. Tapi sungguh Pak, yang diajarkan bukan lagi khotbah menggali firman, tapi motivasi-motivasi psikologis tentang bagaimana berperilaku baik untuk mengejar hidup yang sukses, step-step menjadi sukses, tips-tips atau mujizat untuk hidup sehat, ya, mendapat pemulihan dan lain sebagainya, yang sama sekali bukan menjadi hal yang diajarkan oleh Tuhan dalam Alkitab. Dan hal-hal inilah yang memenuhi kelas-kelas katekisasi, memenuhi khotbah-khotbah di mimbar saat ini. Mereka mengabaikan tugas utama mereka, tapi mereka tetap mendapatkan meraup keuntungan dari gaji di gereja, pemberian jemaat, dan lain sebagainya. Di sisi lain, mereka mengira tugas mereka adalah mendoakan jemaat. Ketika ada jemaat sakit atau minta didoakan dalam urusan apapun itu, pendeta ini sangat giat pergi mendoakan. Dan ketika dia sangat giat pergi mendoakan, dia kira dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi yang didoakan itu sembuh. Banyak jemaat Kristen akan berpikir bahwa dia lebih berjasa dibanding dokter dan obat-obatan dan keluarga yang menyembuhkan orang ini. Dan dengan demikian dia mendapatkan lebih lagi pujian, sanjungan. Padahal dalam tugas utamanya yaitu mengajar Alkitab, membuat jemaatnya paham akan pengajaran-pengajaran Alkitab, sama sekali tidak dia jalankan dalam puluhan tahun masa tugasnya. Hal seperti ini ibarat lu mengundang pengacara untuk membela kasus lu, tapi sampai di ruang pengadilan, yang dilakukan bukanlah membela Anda, tapi dia malah melakukan stand up komedi di depan hakim, jaksa, dan Anda sebagai klien ketika dia diberikan kesempatan berbicara. Dan inilah sisi gelapnya, saudara-saudara. Ketika seseorang dokter di rumah sakit tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai dokter, ketika pengacara tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengacara, ketika guru tidak mengajarkan mata pelajaran dengan baik sesuai dengan kurikulum, mereka semua akan langsung mendapatkan surat pemecatan dari institusi di mana mereka bekerja. Tapi pendeta tidak begitu, Pak. Selama hidup lu menjadi pendeta, nggak mengajar Alkitab dengan baik, nggak ada orang Kristen yang menjadi paham doktrin-doktrin inti dari kekristenan dalam sepanjang orang ini hidup. Sebagai Anda pendetanya, padahal dia sudah setiap kali masuk gereja setiap hari Minggu, dia sudah mengikuti katekisasi dengan baik, tapi dia sama sekali nggak diajarkan secara mendalam tentang ajaran-ajaran Kristen. Dia nggak mengerti dan nggak dibuat mengerti ajaran-ajaran yang berguna bagi iman dan kehidupannya, bagi jiwanya. Anda sebagai pendeta itu nggak akan dipecat oleh sinode, oleh institusi, oleh karena hal ini. Seorang pendeta akan diberhentikan kecuali dia melakukan kasus-kasus yang tidak bermoral, seperti dia selingkuh atau ketahuan mabuk-mabukan atau melakukan pelanggaran kode etik tertentu. Barulah seorang pendeta akan dipecat, tapi tidak dengan dirinya tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tugas utamanya dengan baik. Dan mereka hidup dari persembahan, hidup dari keuntungan-keuntungan pemberian dari jemaat, perpuluhan jemaat. Belum lagi mereka bisa menambahkan persembahan sulung, persembahan pembangunan, dan sebagainya. Mereka bisa mengancam jemaat dengan hukuman neraka. Mereka bisa menambahkan praktik-praktik yang macam-macam praktik yang akan menyesatkan jemaat itu. Mereka bisa membangun gereja sekaligus rumah mereka dengan mewah. Mereka mendapatkan berbagai fasilitas dari gereja. Juga mereka ini mendapatkan yang namanya penghormatan divine, penghormatan suci, melebihi seorang gubernur sekalipun. Karena tadi Pak, Anda nggak mungkin minta didoakan oleh gubernur ketika bertemu, tapi Anda pasti ingin didoakan oleh seorang pendeta besar ketika bertemu, ya kan? Artinya mereka mendapatkan penghormatan ilahi yang sebenarnya nggak pantas didapatkan oleh seorang manusia berdosa. Jadi mereka itu dalam sisi gelap profesi ini, mereka meraup keuntungan material dan rohani, padahal mereka tidak menjalankan tugas mereka dengan baik sebagai seorang pengajar firman Tuhan, pengajar Alkitab. Tapi tidak semua pendeta seperti ini. Masih ada beberapa pendeta yang saya kenal menjalankan tugasnya dengan baik, yang paham, mengerti ajaran-ajaran Kristen yang harus dipahami oleh orang Kristen. Dan dia juga setiap mengajarkan itu kepada jemaatnya. Fokusnya adalah mengajar, fokusnya adalah
mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan dari kelas teologinya kepada jemaatnya. Saudara-saudara, saya mengajak dengan serius, dengan jujur. Mari kita menggarap sesuatu yang bernilai untuk Tuhan. Sebagai orang Kristen, saudara-saudara, saya harus sampaikan ini. Mari kita belajar menghormati seseorang bukan karena profesinya apa. Kita sebagai orang Kristen, kita harus menghormati seseorang karena orang itu adalah manusia sama seperti kita. Penghormatan kita harus sama ketika kita bertemu dengan seorang pendeta ketua sinode dengan penghormatan kita ketika kita bertemu dengan seorang tukang ojek. Karena kita nggak menghormati orang karena apa profesinya, tidak. Kita menghormati orang karena kita manusia yang tahu menghormati manusia yang lain. Bahkan bukan hanya dari sisi menghormati, tapi juga dari sisi antipati. Kita mengantipati seseorang bukan karena dia profesinya hanya seorang pemulung. Kita harus mengantipati seseorang ketika dia dalam profesinya tidak bertindak sesuai dengan tugasnya. Seperti Kristus Yesus. Yesus sangat menghormati orang-orang penyakit kusta, orang-orang lumpuh, orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat Yahudi waktu itu. Tapi Yesus sangat antipati dengan ahli-ahli Taurat, Farisi yang tidak paham Alkitab, bahkan dia mengancam mereka. Karena mereka meskipun punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam masyarakat, tapi di mata Yesus, mereka itu sampah bagi Yesus yang punya standar yang benar tentang bagaimana menghormati dan mengantipati orang. Yesus menghormati seorang manusia karena dia manusia, tapi Yesus gak respect sama seseorang karena orang itu dalam profesinya tidak bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Malah dia salah menggunakan profesinya dan meraup keuntungan bagi dirinya sendiri sambil merugikan orang-orang yang harusnya mendapat keuntungan dari dirinya yang berprofesi. Saudara-saudara, kita berharap video ini bisa dijangkau oleh semua pendeta di seluruh Indonesia, termasuk semua orang pemuda yang hari ini berimpian menjadi seorang pendeta. Kita berharap video ini bisa mereka dengarkan, dan dengan demikian video ini mencerahkan orang Kristen dan mengurangi penjahat-penjahat yang ingin memanfaatkan profesi yang baik ini untuk mengangkat derajat manusia mereka menjadi manusia ilahi serta mendapatkan keuntungan material dari profesi ini. Saya harus membuat video ini agar ini menjadi warning pertama-tama kepada saya sebagai seorang calon pendeta, tapi juga menjadi warning kepada semua orang yang ingin menjadi pendeta atau bahkan kepada para pendeta. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan bagaimana pendapat seseorang tentang profesi pendeta. Bahwa profesi pendeta sebenarnya dengan profesi-profesi yang lain tidaklah ada bedanya. Semua orang dengan profesinya sama-sama melayani Tuhan, asalkan kita dapat melakukan profesi ataupun panggilan kita sesuai dengan kebenaran dan kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka dengan demikian melalui profesi ataupun panggilan pelayanan yang kita terima dari Tuhan, kita bisa mempermuliakan Tuhan. Karena itu teman-temanku, jangan pernah berpikir negatif terkait video ini. Tapi marilah kita semakin berpikir kritis dan semakin rasional di dalam memahami, menilai segala sesuatu agar kita lebih bijaksana dan apa yang kita lakukan atau pemikiran kita bisa berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.